Ibu dosen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi waterfall. Jadi materi waterfall atau metode waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak atau manajemen proyek yang bersifat linear atau berurutan. Setiap tahapan dalam metode ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Jadi dalam waterfall ada beberapa metode. Yang pertama ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapan kebutuhan atau requirement analysis, yang mana pada tahapan ini menentukan dan mendokumentasikan kebutuhan sistem dari pengguna atau klien. Tahapan berikut yaitu desain sistem atau sistem desain, yang mana pada tahapan ini merancang sistem berdasarkan kebutuhan yang sudah dikumpulkan. Yang ketiga, implementasi atau pengkodean. Implementation atau coding. Di sini proses pada tahapan ini yaitu proses menulis kode program berdasarkan desain sistem. Jadi tadi pada tahapan pertama dan kedua yang mana analisis kebutuhan. Setelah analisis kebutuhan masuk ke desain sistem, dan setelah itu mulai dalam implementasi atau pengkodean. Yang keempat yaitu tahapan berikut integrasi dan pengujian atau integration and testing. Yang mana pada tahapan ini menguji sistem secara keseluruhan untuk menemukan bug dan memastikan sistem berjalan sesuai harapan. Tahapan berikut yaitu penerapan atau instalasi. Dalam bahasa Inggrisnya deployment, yang mana pada tahapan ini sistem yang telah diuji diterapkan di lingkungan pengguna. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan atau maintenance, yang mana sistem diperbaiki bugnya dan pembaruan sistem setelah digunakan. Dari metode waterfall ini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, pada metode waterfall ini mudah dipahami dan digunakan, dan proses kerja yang terstruktur dan jelas. Berikut juga cocok untuk proyek kecil dengan kebutuhan yang sudah pasti. Ada juga kelebihannya dan ada juga kekurangannya, yaitu pertama, kurang fleksibel, sulit untuk kembali ke tahap sebelumnya, tidak cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sering berubah, dan juga pengujian dilakukan di tahap akhir sehingga bug bisa terlambat ditemukan. Baik, yang berikut adalah metode spiral. Pada metode spiral adalah metode atau model pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan unsur-unsur dari model waterfall dan prototyping sambil menambahkan pendekatan iteratif, dan berorientasi risiko. Setiap tahapan dilakukan secara berulang atau disebut siklus spiral, dan difokuskan pada identifikasi serta manajemen risiko di setiap iterasi. Tahapan dalam setiap siklus spiral, yang pertama identifikasi tujuan atau objektif setting. Pada tahapan ini yaitu menentukan tujuan, alternatif solusi, dan batasan di setiap iterasi. Tahapan berikut yaitu analisis risiko dan evaluasi atau risk analysis and evaluation. Pada tahapan ini yaitu mengidentifikasi risiko teknis dan manajerial, lalu merencanakan solusi atau tindakan pencegahannya. Tahapan berikut atau tahapan ketiga yaitu pengembangan dan pengujian, development and testing. Pada tahapan ini membuat versi awal sistem atau prototype berdasarkan hasil evaluasi dan risiko, lalu mengujinya. Tahapan terakhir yaitu perencanaan iterasi berikutnya atau planning the next iteration. Pada tahapan ini yaitu menyusun rencana untuk spiral selanjutnya berdasarkan hasil spiral sebelumnya. Ciri khas dari metode spiral ini sendiri yang mana berfokus pada risiko. Juga iteratif atau berulang. Setiap siklus menghasilkan versi sistem yang lebih lengkap.
dan juga cocok untuk proyek besar, kompleks, atau proyek dengan banyak ketidakpastian. Kelebihan dari metode spiral ini, yang pertama, dapat diidentifikasi dan dapat penanganan risikonya sejak awal. Juga lebih fleksibel dibanding waterfall. Dan ketiga, bisa menghasilkan prototipe berkala untuk feedback pengguna. Kekurangannya yaitu kompleks dan mahal, kurang cocok untuk proyek kecil. Juga membutuhkan keahlian tinggi untuk analisis risiko. Dan juga sistem diprediksi waktu dan biayanya lebih awal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Scrum. Scrum sendiri adalah sebuah kerangka kerja atau framework dalam metode agile yang digunakan untuk mengelola dan menyelesaikan proyek secara iteratif dan inkremental. Scrum menekankan kolaborasi tim yang intens, mengirimkan produk secara bertahap dan fleksibel terhadap perubahan. Peran utama dalam Scrum yang pertama adalah product owner, yang mana product owner bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mengelola produk backlog atau daftar fitur atau pekerjaan yang perlu dikerjakan. Mereka adalah suara pelanggan dan memprioritaskan pekerjaan yang paling penting. Yang kedua, Scrum Master, yang mana memastikan tim Scrum mengikuti proses Scrum dengan benar. Scrum Master bertindak sebagai fasilitator dan mengatasi hambatan yang menghalangi tim. Yang berikut adalah tim pengembang atau development team, kelompok profesional yang bekerja secara kolaboratif untuk menghasilkan increment atau produk yang dapat digunakan setiap sprint. Tim ini biasanya terdiri dari berbagai keahlian seperti developer, tester, desainer, dan lain-lain. Ada juga proses dalam Scrum. Yang pertama yaitu sprint planning. Pada proses ini, di awal setiap sprint atau periode pengembangan yang biasanya 2-4 minggu, tim merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan dan menetapkan sprint goal. Daily Scrum atau stand-up meeting, yang mana pada metode ini atau proses ini setiap hari tim berkumpul selama 15 menit untuk membahas apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan selanjutnya dan hambatan apa yang ada. Yang ketiga yaitu sprint review. Di akhir setiap sprint, tim mengadakan pertemuan untuk review hasil yang sudah dikerjakan. Feedback dari stakeholder diperoleh di sini. Yang berikutnya, sprint retrospektif. Setelah sprint review, tim melakukan evaluasi internal untuk melihat proses apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu artefak Scrum. Pada artefak Scrum ini yang pertama produk backlog. Dalam semua kebutuhan dan fitur yang diinginkan untuk produk owner bertanggung jawab atas urutan dan prioritas backlog ini. Yang kedua sprint backlog, di mana daftar tugas yang akan diselesaikan selama sprint tertentu. Sprint backlog berisi item dari produk backlog yang telah dipilih untuk sprint. Yang ketiga increment, yang mana hasil dari sprint yang telah selesai dan siap untuk dirilis. Increment ini harus memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Ada juga beberapa kelebihan dari Scrum dan kekurangan Scrum. Yang pertama, kelebihannya yaitu fleksibel dan adaptif, kolaborasi tim, pengiriman cepat dan bertahap. Kekurangan Scrum yaitu butuh disiplin dan komitmen. Bisa terlalu banyak meeting dan juga tidak cocok untuk semua jenis proyek. Terima kasih. Baik, saya sini akan membahas dua langsung perangkat lunak, yaitu tentang RAD dan prototyping atau prototype. Yang pertama saya akan membahas RAD atau yang biasa kepanjangannya atau Rapid Application Development, yaitu adalah metode yang fokus pada kecepatan dalam membuat suatu software. Prosesnya cepat karena melibatkan user sejak awal sampai akhir. Biasanya digunakan untuk proyek kecil sampai menengah yang butuh hasil cepat.
Baik, masuk ke tahapan RAD, ada 4 tahapan utama dalam RAD, yaitu pertama planning, kedua desain bareng user, ketiga pembuatan sistem, dan terakhir implementasi. Baik, masuk ke langkah selanjutnya, kelebihan dan kekurangan RAD tersebut. Yang pertama, kelebihannya mempunyai proses yang sangat cepat dan fleksibel. Yang kedua, kekurangannya tidak cocok untuk proyek besar atau yang butuh perencanaan kompleks atau perencanaan yang lebih kecil. Baik, masuk ke selanjutnya tentang perangkat lunak prototype, yaitu adalah metode yang membuat versi awal dari sistem atau software. Tujuannya agar user bisa melihat gambaran sistem dan memberi masukan. Masuk ke tahapan berikutnya, jenis dan tahapan prototype. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama jenis throwaway atau dibuang setelah dapat feedback, dan kedua evolutioner atau bahasa Indonesia terus dikembangkan. Baik, masuk ke tahapan berikutnya, yaitu kumpulan kebutuhan buat prototype. Tahapannya yaitu pertama kumpulkan kebutuhan, membuat prototype, minta feedback, revisi, finalisasi. Baik, masuk ke slide berikutnya, tahapan berikutnya itu tentang kelebihan kekurangan dari prototype tersebut. Yang pertama, kelebihannya yaitu guna untuk membantu pahami kebutuhan user dan kurangi kesalahan, dan kekurangannya itu bisa buang waktu kalau revisinya terlalu sering. Terima kasih. Metode agil adalah kumpulan beberapa metode pengembangan perangkat lunak secara berulang dan bertahap sesuai kebutuhan. Tujuan metode agil yaitu 1. Owner. Bagi owner atau pemilik dari produk dapat memberi penjelasan lengkap tentang software yang diciptakan. Untuk user, metode agil sifatnya dinamis sehingga user dapat memberi masukan positif saat tim pengembang sedang merencanakan dan membuat fitur terbaik. Development team. Tujuan agil metodologi bagi pengembang untuk pengembangan perangkat lunak lebih dinamis tanpa harus menunggu stakeholder selesai. Macam-macam metode agil. 1. Scrum metodologi. Penggunaan Scrum metodologi pada umumnya untuk proyek sangat besar yang terkenal dengan istilah sprint. Sprint adalah jangka waktu dalam pengerjaan software untuk menyelesaikan satu increment. 2. Scaled Agile Framework atau SAFe. Metode Scaled Agile Framework atau SAFe biasanya untuk perusahaan besar dengan jumlah tim yang banyak dalam menjalankan kinerja antar divisi, saling kerjasama, dan mengadakan meeting rutin untuk hasil terbaik. 3. Lean Software Development atau LSD. LSD adalah metode agil paling pas bagi yang ingin mengembangkan software hemat dana. 4. Crystal Metodologi. Metodologi Crystal lebih fokus untuk mengembangkan tim dalam melakukan feedback, dokumentasi, komunikasi, dan interaksi. Kelebihan metode agil yaitu hasil software berkualitas, klien puas dan fleksibel, fokus kebutuhan konsumen. Untuk kekurangan metode agil yaitu hasil akhir kurang jelas, tergantung komitmen dan dokumentasi yang kurang.